Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ila Allah, salatan wa salaman ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji dan keagungan bersama mari senantiasa kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur dan pemelihara alam semesta beserta isinya. Pagi hari ini tak terkira dan tak terhitung karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Kesehatan, ketenangan hati, dan tentunya yang paling utama Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita lagi dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan di atas fitrah, di atas millah Ibrahim yang lurus, yang hanif, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang yang berbuat kemusyrikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah karunia yang tak terhingga. Oleh karena itu mari senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diteguhkan di atas agama yang hak, diteguhkan di atas kalimat tauhid, dan diteguhkan di atas semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang berbarokah ini menjadi tambahan catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan semoga pula kesempatan pagi hari ini benar-benar menjadi wasilah yang manfaat, yang maslahat bagi kita untuk mendapatkan pemahaman melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita sampaikan ke depan. Assalatu wassalam semoga tercurah limpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan para sahabatnya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kita semua telah memaklumi bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya. Tidaklah tujuan ini Allah pilih dan Allah tetapkan kepada kita kecuali tujuan ini adalah sebuah bentuk penghormatan yang paling terhormat, sebuah bentuk pemuliaan yang paling mulia
yang Allah kehendaki atas diri kita. Maka mari kita senantiasa bersemangat di dalam mewujudkan setiap bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil. Insya Allah jika kita dasari niat yang ikhlas, bisa jadi yang kecil besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dasari dengan niat yang ikhlas, maka insya Allah inilah amal yang kekal, amal yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah musnah, meskipun pada akhirnya nanti secara fisik kita ini pun akan menjadi tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib kepada kita dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menceritakan satu hari beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat berada di Baqiul Gharqad setelah melakukan aktivitas memakamkan jenazah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan supaya tidak lupa, memberikan motivasi supaya tetap semangat. Sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah salah seorang di antara kita, berarti semuanya, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ditetapkan atasnya maq'aduhu minal jannah, tempat tinggal, tempat berdiamnya di surga, wa maq'aduhu minan nar, dan telah ditetapkan pula tempat dan kedudukannya di neraka. Sehingga seolah memberikan gambaran kepada kita apa-apa yang telah Allah sediakan kepada kita adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Jadi nanti tidak ada di antara surga dan neraka. Kalau tidak di surga dengan segala kenikmatannya, ya berarti di neraka dengan segala kepedihannya. Yang kedua, seolah memberikan informasi kepada kita bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi ketetapan dan ketentuan Allah yang semacam itu. Sehingga kemudian para sahabat bertanya, faqalu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu, dengan keputusan dan ketetapan Allah seperti itu, apakah kita bertawakal saja, pasrah, katanya orang Jawa, pasrah bongkoan. Nek Gusti Allah ngersakno untuk swarga, ya alhamdulillah. Kalau Allah menentukan bahwa kita nanti di neraka, ya kita bisa berbuat apa? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? I'malu, beramallah kalian. Keputusan Allah itu otoritasnya Allah. Ketetapan Allah itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa mempengaruhinya. Allah menghendaki begini, Allah menghendaki begitu. Ya sudah, memang itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita adalah beramal. Tugas kita adalah selalu dan selalu beramal. Selesai amal yang satu, kita persiapkan amal berikutnya.
Selesai amal yang satu, mungkin keadaannya kurang sempurna, kita rencanakan lagi amal yang sama dengan target-target yang lebih baik. Hanya itu tugas kita memang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pun wa ma arsalnaka illa balaghul mubin. Ya. Wa ma 'alaika illa balaghul mubin. Tidaklah ya, engkau diutus Muhammad ya, kecuali sebagai seorang pemberi berita yang nyata, pemberi peringatan yang nyata, hanya menyampaikan. Engkau hanya seorang mubaligh. Si A, si B kemudian menjadi orang yang baik, mendapatkan hidayah, itu semua otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Dilanjutkan dalam riwayat ini, fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Maka tiap-tiap orang itu akan dimudahkan menuju apa yang Allah tetapkan, menuju apa yang Allah sediakan untuknya. Makanya ketika kita dimudahkan hadir di majelis ilmu, ini artinya kita sedang dimudahkan oleh Allah menuju tempat yang Allah sediakan buat kita. Kira-kira majelis ilmu, majelis-majelis ya, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, disampaikan hadis Rasulullah, ujungnya kemana? Kira-kira amal soleh yang kita lakukan, baik secara individu maupun jama'i, kira-kira arahnya kemana? Begitu juga dengan semua bentuk kebaikan yang lahir maupun yang batin, ketika kita lakukan, maka arahnya kemana? Tentu arahnya adalah ke dalam surga, menjadi sebab yang akan mengantarkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Nah, kemudian yang seperti inilah yang harusnya senantiasa kita pikirkan ya. Disampaikan ajakan, himbauan, motivasi untuk memakmurkan masjid, itu artinya diajak ke surga. Hatta di akhir riwayat ini Rasulullah mengatakan, menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa saja yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, memberikan sesuatu kepada yang berhak, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membenarkan bil husna, balasan kebaikan yang berupa surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah memudahkan dia ya, mendapatkan kemudahan. Ada orang pengen dapat kemudahan tapi tidak gampang kadang-kadang. Nah, yang seperti ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ila qaulihi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, pelit waktunya, pelit dananya, pelit tenaganya, pelit untuk kebaikan, ya. Tapi kalau untuk yang lain mungkin dia brol-brol, obrol ya, untuk kesenangan, untuk duniawi, bisa jadi dia obrol. Tapi ketika dia bakhil untuk kebaikan, waktunya, tenaganya, pikirannya, dananya, wa kadzdzaba bil husna, maka orang ini akan jatuh kepada situasi di mana dia mendustakan balasan kebaikan, gak percaya ya, tidak percaya, tidak yakin bahwa setiap kebaikan itu ada balasannya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk menemui, untuk merasakan kesulitan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah kita ini ya. Kita tidak pernah tahu pasti nanti posisi kita di mana ya. Maq'aduhu minal jannah au maq'aduhu minan nar. Apakah tempat tinggal kita di neraka ataukah tempat tinggal kita di surga? Sama dengan takdir Allah yang lain. Allah tentukan rezeki, ada yang diberikan kelebihan, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang.
tetapi kita hanya diperintah untuk bekerja dengan cara yang halal. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hanya itu perintah Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi dengan cara yang halal dan thayyib. Dan jauhilah, ya. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata, ya, yang menjauhkan manusia dari rizki yang halal, ya, menjauhkan manusia dari rizki yang thayyib. Nah, tugas kita hanya ini. Monggo beramal, monggo selalu memperbaharui amal kebaikan kita dengan kualitas yang jauh lebih baik, ya. Amal-amal yang tidak pernah kita lakukan, mari kita coba kita hadirkan, ya. Salah satu contoh adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di zaman sekarang ini, Masya Allah, ya, waktu-waktu yang Allah berikan kepada manusia lebih sering digunakan untuk hal-hal yang justru melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit di antara kita yang waktunya dihabiskan untuk medsos, dihabiskan untuk TikTok, dihabiskan untuk ya macam-macam, yang pada akhirnya hanya berujung kepada kesenangan-kesenangan tanpa kemudian nyantol untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis nomor 12, ya. Hadisnya cukup panjang. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, Abdullah ibn Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu fanhadarat sahratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sahra illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada kisah 3 orang yang hidup sebelum kalian, ya. Suatu ketika mereka berjalan, ya. Kemudian mereka mendapati gua, yang gua itu bisa dimanfaatkan untuk menginap, ya. Tiba-tiba setelah mereka memasuki gua tersebut, ya, batu besar menggelinding dari atas bukit dan menutupi pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar, ya. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya tidak akan ada yang dapat menyelamatkan diri dari batu besar ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara berbagai macam amal soleh yang telah kalian kerjakan. Ayohal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mungkin sudah pernah kita dengar dan sangat masyhur, ya, memberikan banyak faedah, ya. Kita lanjutkan. Qala rajulun minhum, maka berkatalah salah satu dari 3 orang yang terjebak dalam gua itu, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan
fana'a bi talabus syajari yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahla aw mala falabistu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadhahuma hatta bariqal fajr wasibatu yatadhaghawna inda qadami fastaiqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhika fafarraj anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra famfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Kelanjutan riwayat ini berkata salah satu dari ketiga orang tersebut, ya. Perkataan ini berwujud doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dia berdoa, ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia. Aku terbiasa tidak memberikan minuman air susu kepada keluarga serta kepada budak belianku sebelum aku menyuguhkan air susu itu kepada kedua orang tua. Orang tuanya maksudnya. Satu hari, kata salah seorang ini, dia menceritakan dalam doanya, aku mencari kayu ke tempat yang jauh dan aku tidak kembali kecuali mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tertidur. Lantas aku memerahkan susu untuk keduanya dan aku masih mendapati keduanya dalam keadaan terlelap. Aku pun enggan membangunkan keduanya dan enggan pula memberikan minuman susu untuk keluarga dan budakku sebelum aku memberikannya kepada kedua orang tuaku. Dan dengan mangkuk yang masih berada di tanganku, aku terus menunggu sampai keduanya terbangun. Aku tetap menunggu hingga fajar terbit, sedangkan anak-anak merengek-rengek di kedua kakiku. Akhirnya kedua orang tuaku terbangun dan meminum air susu yang dari semalam berada di tanganku. Ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika aku melakukan hal ini, melakukan hal tersebut memang benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar kepada kami dari batu besar yang menutupi gua ini. Maka batu besar itu pun bergeser sedikit, namun mereka bertiga belum bisa keluar dari situ. Nah, ini doa orang yang pertama, dijelaskan seperti itu. Dia menyebutkan kebaikan dan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wasilah untuk memohon pertolongan Allah supaya dia terselamatkan daripada gua tersebut. Kita lanjutkan. Qala al-akhar, berkata yang lainnya, Allahumma innahu kanat liyabnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la tafuddal khatama illa bihaqqi fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik
fafruj anna ma nahnu fihi famfarajatis sahratu ghairu annahum la yastati'una al-khuruja minha. Orang yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menceritakan kisahnya. Dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, pamanku itu mempunyai anak perempuan yang sangat aku cintai. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan aku mencintainya seperti lazimnya laki-laki mencintai wanita. Lantas aku bermaksud menggaulinya, tetapi dia menolak. Beberapa tahun setelah itu dia mendapatkan kesulitan yang dengan situasi itu memaksanya datang kembali kepadaku. Kemudian aku memberinya 120 dinar. Dan dia membiarkan diriku berbuat apa saja terhadap dirinya. Maka aku melakukan apa yang menjadi kehendakku selama ini. Hingga ketika aku hendak menggaulinya, dalam riwayat lain disebutkan ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya, maka wanita itu pun berseru, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu pecahkan cincin, yaitu jangan kamu renggut kesucianku kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Aku pun berpaling darinya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai, dan aku telah meninggalkan 120 dinar emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika memang aku berbuat hal tersebut semata-mata mengharap ridhamu, mengharapkan wajahmu, maka berikanlah jalan keluar bagi kami dari keadaan yang kami alami sekarang ini. Maka batu itu pun bergeser lagi sedikit, namun mereka tetap belum bisa keluar dari situ. Kisah yang ketiga, orang ketiga mengatakan, wa qala salis, berkata orang yang ketiga, Allahumma sta'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba fasammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal faja'ani ba'da hinin faqala ya abdallah addi ilayya ajri fakultu kullu ma tara min ajrik minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq faqala ya abdallah la tastahzi' bi fakultu la astahzi'u bika fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fi famfarajatis sahra fakharaju yamshun. Akhrajahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Berkata orang yang ketiga, ya Allah, aku mempekerjakan beberapa orang, ya. Aku telah memberikan mereka upahnya masing-masing, kecuali satu orang yang tersisa. Dia meninggalkan upahnya dan pergi begitu saja. Kemudian aku mengembangkan upah orang tersebut, ya, hingga darinya yang tidak seberapa, artinya jumlah upah itu tidak seberapa, kemudian berkembang menjadi harta benda yang sangat banyak. Beberapa waktu kemudian orang itu kembali menemuiku seraya berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, berikanlah upahku. Maka aku pun berkata, semua yang kamu lihat ini adalah hasil dari upahmu, baik yang berupa onta, berupa sapi, berupa kambing, maupun berupa budak-budak. Namun dia menanggapi, wahai hamba Allah, janganlah kamu mengolok-olok aku.
Maka disampaikan, aku sama sekali tidak mengolok-olokmu. Lantas dia mengambil semua harta tadi dan membawanya tanpa menyisihkannya, tanpa menyisakannya sedikit pun untukku. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharap wajah-Mu, ya, semata-mata karena mengharapkan ridha-Mu, maka berikanlah jalan keluar untuk kami dari tempat ini. Maka batu besar pun itu akhirnya bergeser, sehingga mereka bertiga bisa keluar dengan berjalan kaki. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ayohal muslimun, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kisah cukup panjang tapi faedahnya luar biasa banyaknya. Kita lanjutkan langsung saja di beberapa mufradat yang perlu dijelaskan. Di antaranya, la tafuddal khatam, la tafuddal khatam, jangan kamu pecahkan cincin. Al khatam, ya, yang bermakna cincin ini adalah kinayah, kiasan daripada kehormatan seorang wanita. Ya. Maksudnya janganlah engkau merenggut kesucianku kecuali melalui pernikahan yang sah. Nah, ini perlu dijelaskan seperti itu. Ya, karena menggunakan sindiran, ya, menggunakan kinayah, menggunakan kiasan, mohon maaf, bukan sindiran tapi kiasan. Allah taala alam. Kita lanjutkan di fawaidul hadis, ya, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, setiap kita dalam menjalani hidup pasti mengalami masa-masa sulit. Pernah nggih mengalami masa-masa sulit? Sering, ya. Yang belum punya pasangan bingung cari pasangan. Sudah punya pasangan semua, Pak? Sudah nih. Ada yang belum? Masnya belum? Belum. Nah, semoga dimudahkan ya. Yang sudah punya pasangan ya bingung juga. Ya, dulu yang dibayangkan yang indah-indah saja. Setelah jadi pasangan ternyata faktanya tidak semuanya indah. Ada sisi-sisi yang lain. Ya. Bertambahlah kebahagiaan keluarga itu dengan hadirnya keturunan. Gini apa nggih? Nah, Masya Allah. Ya, bertambah kebahagiaan, bertambah pula hal-hal yang bisa mendatangkan kesulitan. Ya, mulai mikir sekolahnya, mikir pendidikannya, mikir doa sapa sing rambut nyambut gawe karo dan seterusnya. Ya Pak ya. Ini saudara-saudara kita yang di perumahan kan begitu rata-rata. Sehingga tidak sedikit seorang anak yang seharusnya mendapatkan asupan kasih sayang dari kedua orang tuanya dialihkan fungsi dan tanggung jawab itu kepada pembantunya. Syukur-syukur kalau pembantunya ini paham agama. Ya. Maka yang diajarkan, yang dibiasakan kalimat-kalimat ya yang berbasiskan agama. Ya, perilaku-perilaku yang bersumber dari syariat agama. Tapi kalau pas ketemu pembantu yang tidak seperti itu, napa mboten ngeluh, Pak? Tiba-tiba orang tuanya mendapati anaknya ngapunten. Kalau di sekolah kami itu senengane misu arek-arek. Ya, saya tanya, kamu di rumah pernah nggak diajarkannya seperti itu oleh orang tua kalian? Tidak pernah, Pak. Nah, terus kok bisa? Tidak tahu, Bang. Enggak mungkin lah. Ya, pasti ada yang ngajari. Siapa yang ngajari? Ya, akhirnya nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita sejak awal pengen anak yang baik, kita sekolahkan di tempat yang baik, kok tiba-tiba ada kejadian seperti itu? Masalah napa mboten? Masalah. Angel napa mboten? Angel, karena frekuensi kita ketemu dengan anak kita di samping jarang-jarang, ya, kita meninggalkan mereka dalam waktu yang cukup lama dalam pengaruh, ya, lingkungan, person, orang-orang, budaya di sekitar dia yang kita tidak bisa memberikan pantauan. Nah, ini kesulitan juga, ya, dan seterusnya, nggak bisa diurai saking banyaknya. Ya. Hampir semuanya yang hidup
pasti akan diuji oleh Allah dengan keadaan masing-masing. Nah, syariat menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berdoa ketika mengalami kesulitan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, Engkau zat yang maha berdiri sendiri, Engkau zat yang maha hidup, ya, perbaikilah diri kami dalam semua keadaan dan situasi. Masya Allah. Dan jangan Engkau biarkan kami bertawakal, bersandar pada diri kami sendiri, walaupun hanya sekejapan mata. Karena kita niki ngapunten, lemah. Bukan dalam satu sisi, dalam banyak sisi. Kita ini lemah, terbatas. Benar-benar dalam kondisi yang tidak mampu dan tidak bisa memberikan jaminan apapun, kecuali benar-benar kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur nggih, berapa banyak orang yang pingin bangun di waktu subuh dan ikut jamaah subuh? Banyak Pak aslinya. Jangan dikira tidak banyak. Ya, kalau kita dapati fakta dan realita masjid kita, kalau sholat subuh jamaahnya hanya segini, jangan dikira kemudian orang-orang yang tidak hadir qadarullah dikehendaki oleh Allah tidak hadir di masjid ini, jangan dikira mereka nggak kepingin sholat subuh. Mereka kepingin, sangat kepingin. Dan saya yakin di antara saudara-saudara kita pernah mendengar bagaimana keutamaan sholat subuh, bagaimana keutamaan tahiyatul fajar, bagaimana keutamaan berzikir, ya, dengan lafaz-lafaz zikir sebelum matahari terbit dan seterusnya. Mereka insya Allah sudah pernah mendengar, tapi mungkin ya Allah belum memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka belum tergerak hati dan kakinya melangkah di masjid yang mulia ini. Kita doakan saja. Ini kesulitan juga nih. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ya. Nah, kondisi-kondisi saat-saat kita mengalami kesulitan itu termasuk salah satu kondisi dan saat-saat di mana keberadaan doa itu berada pada kondisi yang mustajabah. Ya. Berdoa di saat-saat sulit itu mustajabah. Kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satunya mungkin ketika kita safar. Ya, dalam perjalanan itu tidak gampang Pak, ya. Resikonya banyak, ya. Bekalnya sudah banyak, resikonya juga banyak, ya. Mungkin sudah kita persiapkan begini-begini, ya, qadarullah di tengah jalan, ya ada saja hambatan yang kita temui. Allah taala alam. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 153. Ini masnya yang biasanya bawa Quran. Nggih, monggo dibaca. Ada Quran Androidnya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Nggih. Monggo dibaca. Nggih. Sampun kepanggih? Ya, 153. Bahkan berdoa ini diperintah kepada orang-orang yang beriman, ya, menunjukkan eksistensi, urgensi dan kedudukan doa itu sangat penting, sangat penting. Kita ini terbatas, kita ini banyak sisi kelemahan, sehingga memerlukan bantuan pertolongan dari zat yang maha segalanya.
Hanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah, berdoalah, mintalah ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Ini memberikan faedah yang pertama, Allah itu tahu kita itu lemah. Ya, maka untuk menutupi kelemahan itu Allah merintahkan kita untuk berdoa. Perbanyak doa di waktu-waktu yang mustajabah, di saat-saat yang berpeluang besar Allah akan mengabulkan doa kita. Begitu juga di tempat-tempat yang mustajabah. Tentunya waktu dan tempat yang mustajabah dalam bingkai syariat. Dalam bingkai syariat, dijelaskan oleh syariat. Ya, sepertiga malam yang akhir, ba'da sholat, Masya Allah, di antara dua adzan, ada banyak lah. Fa insyaallah kita sudah ya punya pemahaman tentang hal seperti itu. Nah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan ada dua yang bisa kita lakukan. Dengan bersabar dan dengan sholat. Masya Allah. Ya. Dengan bersabar dan dengan sholat. Dua bentuk amal ibadah yang sangat agung dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Rahmatnya, pertolongannya, perlindungannya, ya, keberkahannya akan senantiasa dilimpahkan kepada orang-orang yang sabar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jadi jelas di samping doa itu kebutuhan kita ya untuk menghadapi persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita sehingga kemudian mendapatkan solusi, maka berdoa ini pun juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian dapat difahami sebagai satu ibadat. Ya, bukan hanya kebutuhan tapi ibadah. Ya. Sebagaimana sholat itu juga ya, kalau kita fikir-fikir semuanya bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirangkai dengan pengagungan, pemuliaan, pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan dan gerakan tertentu yang kemudian disisipkan di dalamnya permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala alam. Jadi kesimpulannya doa itu dianjurkan ya, diperintahkan ya, kalau dalam konteks riwayat yang kita baca tadi dianjurkan di saat-saat ya yang sulit, kondisi-kondisi yang sulit. Maka di firman Allah Subhanahu wa taala secara umum berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban. Karena tidaklah satu ya, kewajiban kecuali dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Yang kedua, dalam syariat agama kita dibolehkan bertawassul. Ya. Dibolehkan bertawassul. Ya. Bertawassul itu apa Pak? Menjadikan sesuatu sebagai perantara dari doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara etimologi ya, al-wasilah berarti segala hal yang dapat menggapai sesuatu atau segala hal yang dapat mendekatkan kepada sesuatu. Ya. Itu makna wasilah. Maka dapat difahami bertawassul di sini adalah melakukan ya atau mencari sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita ya kepada yang dikehendaki
kalau bertawassul dalam doa tentu kita akan mencari sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dikatakan oleh ulama, ya, wassala ilallahi tausilan, yaitu mengamalkan satu amalan yang dengan amalan tersebut dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, moga diterjemahkan. Surat yang kelima ayat yang ke-35. Ayat 35. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya agar supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ya. Dikatakan oleh mufassir bahwasanya makna wasilah di sini adalah peribadatan. Peribadatan atau satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-wasilah ay al-qurbah. Ya. Jadi apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah, maka itulah yang disebut dengan wasilah. Ayyuhal muslimun, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena ini terkait dengan, ya, perintah sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 153 yang kita sebutkan tadi, maka tentu karena ini bagian daripada syariat, tawassul yang sesuai dengan syariat itulah yang harus kita lakukan. Ya. Tawassul yang sesuai dengan syariat, maka itulah yang harus kita lakukan. Adapun yang berselisih atau tidak dianjurkan oleh syariat, bertentangan dengan syariat, maka ini selayaknya kita tinggalkan. Mari kita pilih hal-hal yang bersesuaian dengan syariat. Ya. Di antara tawassul yang masyru', yang disyariatkan adalah menggunakan atau, ya, ketika seseorang berdoa, dia di dalam doanya, ya, menggunakan asmaul husna, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, karena dalam nama-nama Allah tergantung sifat, ya, dan perbuatan Allah yang baik, yang sempurna, yang agung. Ya. Karena memang etika kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selayaknya diawali dengan pujian dan keagungan. Okay. Loh, apa enggak boleh berdoa langsung minta ujuk-ujuk kepada Allah? Ya boleh, tapi secara etika akan lebih baik jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan pemuliaan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang indah, asmaul husna, nama-namanya yang baik. Ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh yang kita kerjakan, sebagaimana kisah dari masing-masing 3 orang yang terjebak dalam gua ini. Ya. Mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum permintaannya disampaikan mereka mengutarakan amal soleh yang pernah dia lakukan, yang itu benar-benar dia lakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dia utarakan keadaannya sebagai bentuk wasilah. Seolah dia mengatakan, ya Allah, saya sudah melakukan ini, maka dengan perbuatan seperti ini kiranya engkau berkenan menolong diri saya. Masya Allah, seperti itu. Ya. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada amal soleh utama yang bisa kita lakukan, monggo. Ya, benar-benar dijaga keikhlasannya. Kalau perlu disembunyikan, jangan sampai ada orang lain yang tahu, biar yang tahu antara Allah dengan kita. Sehingga nanti saat-saat ada kesulitan datang dalam hidup kita, kita bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kebaikan dan amal soleh yang kita banggakan itu, yang kita sembunyikan itu, ya. Tidak ada orang yang tahu, sudahlah antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu saat saya pasti dapat kesulitan dalam hidup. Nanti kalau saya dapat kesulitan dalam hidup, saya sebut di hadapan Allah, ya Allah, aku dulu pernah melakukan kebaikan ini. Aku dulu pernah melakukan amal ibadah ini. Itu aku lakukan semata-mata ibtigha'a wajhik. Benar-benar mencari ridhamu, ya Allah. Maka dengan sebab itu berikan pertolongan kepadaku dalam menghadapi persoalan. Monggo, bisa dilakukan itu. Ya. Dan ini yang masyru'. Ini yang masyru', yang disyariatkan. Ya. Kemudian dengan perantaraan orang yang soleh, ya, dalam tanda petik orang yang soleh ini orangnya masih hidup, ya. Karena bisa dipastikan orang yang hidup ini bisa memberikan manfaat, ya, melalui doanya. Kita datang kepada seseorang yang kita yakini dia orang alim, dia orang yang soleh amalnya, ya, alim ilmunya, soleh amalnya, akhlaknya baik, kita minta, ya fulan, tolong doakan saya punya hajat begini, saya punya kesulitan begini, tolong saya minta bantuan. Anda berdoa mohon kepada Allah supaya persoalan hidup saya ini teratasi, supaya hajat saya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya. Berapa banyak sahabat Rasulullah yang meminta pertolongan supaya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Tidak kita jumpai riwayat yang sahih para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, kemudian mereka minta kepada Nabi. Ya. Kalau toh ada riwayat yang menjelaskan seperti itu, dalam pandangan kami tentu ada sesuatu yang layak untuk dipertanyakan, ya. Ada tanda petik biasanya. Ya. Bisa jadi riwayatnya ada tapi bermasalah mungkin, ya. Karena secara umum tidak mungkin orang yang sudah wafat itu bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Ya, tidak bisa. Ada memang yang berpendapat ya orang mati bisa mendoakan orang yang hidup, bisa bermohon, bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang hidup. Nah, dalam pandangan kami yang demikian ini adalah sesuatu yang muskil, hampir mustahil itu terjadi. Ya, justru keberadaan saudara-saudara kita yang telah wafat itu mendapatkan manfaat dari doa-doa kita, ya, dari bantuan kita yang berupa doa agar dosa-dosanya diampuni, agar derajatnya diangkat dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu wasilah yang disyariatkan, ya. Adapun yang selain itu, wallahu taala alam. Ya. Adapun yang selain itu, wallahu taala alam, ya, belum ada keterangan pada sisi kami. Oleh karena itu, mari kita lakukan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan syariat saja. Yang belum jelas saya kira akan lebih baik kita tinggalkan. Kita memakai sesuatu yang sudah jelas. Kita lanjutkan. Faedah yang ketiga pun sudah terbit nggih matanya. Ditambahi lagi nggih? Nggih, sedikit nggih. Di antara faktor yang menjadi sebab terkabulnya doa ini yang perlu diperhatikan. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib.
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Coba diterjemahkan, Pak. Al-Baqarah 186. Ya, ada dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syarat yang pertama hendaknya dia penuhi semua kewajibannya kepadaku, kata Allah SWT. Ya. Taati semua perintah Allah, hindarkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaknya dia senantiasa beriman kepadaku. Ya, keimanannya bersih, keimanannya jujur, keimanannya benar, tidak bercampur dengan kemusyrikan. Ya, dua hal ini menjadi sebab terbesar bagi terkabulnya doa dan permohonan seseorang. Ya, yang kemudian kalau kita tarik dalam konteks yang lebih simpel, hendaknya seseorang itu ikhlas di dalam doanya, ya, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berikutnya, faedah berikutnya, hendaknya seseorang itu berta'aruf, mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat-saat yang penuh dengan kemudahan, dengan harapan di saat-saat dia menemukan kesulitan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ingat kepada dirinya. Ya. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat engkau senang, niscaya dia akan mengingatmu saat engkau dalam keadaan sulit. Ya. Makanya kalau kita ini dimudahkan dari sisi waktu, kesempatan, ya, mari kita perbanyak. Ya. Mari kita perbanyak. Semua bentuk kalimat thayyibah ayo diperbanyak. Ya. Hendaknya menghiasi lisan kita, menghiasi waktu-waktu kita, di antara waktu-waktu kita bekerja, di saat-saat kita mungkin santai, maka berzikir kepada Allah. Ini tentu sesuatu yang lebih maslahat. Ayyuhal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan ya bentuk-bentuk kurba, di antaranya adalah ya berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari segala macam bentuk kemaksiatan. Ya. Tadi dikatakan ada seseorang yang mencintai saudara ponakan, saudara sepupu, ya. Ya. Sampai ketika saat itu akan terjadi, dia diingatkan, janganlah engkau mengambil haknya kecuali dengan cara yang hak. Tiba-tiba orang ini pun membatalkan keinginannya, dan dia takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takutnya semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini menjadi sebab yang harus kita perhatikan, karena bisa jadi situasi seperti ini terjadi pada diri kita. Maka meninggalkan maksiat, ya, menjauhi segala faktor yang bisa mendorong seseorang ya jatuh dalam perbuatan maksiat, ya, maka yang demikian ini adalah satu di antara sebab-sebab terkabulnya doa. Kemudian juga amal yang lain adalah amanah, ya, amanah, memegang janji, ya, menunaikan amanah, ya, sebagaimana kisah orang yang ketiga, dia benar-benar amanah dalam hal titipan, dalam hal yang bukan menjadi miliknya, hingga ketika saatnya tiba dia serahkan kepada yang berhak. Ayyuhal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Mari berusaha terus ya melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu
kapan Allah mendatangkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, yang pasti dan yang kita yakini semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pula peluang kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yuli mana nggak kelihatan? Napa anu sudah tiket ya?